Pertandingan pekan ke-31 La Liga musim 2025-2026 mempertemukan Real Madrid dengan Girona FC dalam laga yang berlangsung di Santiago Bernabeu pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini memiliki arti penting bagi Real Madrid yang tengah berada dalam tekanan setelah serangkaian hasil kurang memuaskan, termasuk kekalahan dari Real Mallorca dan Bayern Munchen. Dalam konteks persaingan papan atas, Real Madrid dituntut untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang mengejar Barcelona yang berada di posisi teratas klasemen sementara. Tekanan kompetitif ini membuat laga melawan Girona bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan momentum penting untuk mengembalikan stabilitas performa tim sekaligus menjaga asa dalam perebutan gelar Liga domestik. Sejak awal pertandingan, Real Madrid langsung menunjukkan intensitas tinggi dengan menguasai jalannya laga melalui pressing agresif dan distribusi bola cepat. Para pemain seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior menjadi motor serangan yang berupaya membongkar pertahanan rapat Girona. Meskipun demikian, dominasi tersebut tidak sepenuhnya membuat Real Madrid aman dari ancaman. Pada menit ke-14, Girona hampir saja membuka keunggulan melalui peluang emas yang diciptakan oleh Azzedine Ounahi. Namun, kiper Andriy Lunin berhasil melakukan penyelamatan krusial yang menjaga gawangnya tetap aman. Momen ini menunjukkan bahwa meskipun lebih dominan, Real Madrid tetap menghadapi resiko dari serangan balik cepat yang menjadi salah satu kekuatan utama Girona. Setelah terhindar dari kebobolan, Real Madrid terus meningkatkan intensitas serangan. Peluang demi peluang mulai tercipta, salah satunya melalui aksi Vinicius Junior yang menerima umpan dari Eduardo Camavinga di dalam kotak penalti. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Tak lama berselang, Federico Valverde juga mendapatkan kesempatan melalui kerjasama apik dengan Dani Carvajal, organisasi pertahanan yang disiplin, serta kemampuan membaca permainan dengan baik. Hingga babak pertama berakhir, skor tetap imbang 0-0 meskipun Real Madrid tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan jumlah peluang. Memasuki babak kedua, Real Madrid tidak mengendurkan tekanan. Bahkan, hanya 1 menit setelah pertandingan kembali dimulai, Jude Bellingham langsung mengancam gawang Girona melalui tembakan dari dalam kotak penalti. Intensitas serangan yang konsisten akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-51 ketika Federico Valverde mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari Brahim Diaz. Tembakan keras tersebut tidak mampu dihentikan oleh kiper Paulo Gazzaniga sehingga membawa Real Madrid unggul 1-0. Gol ini tidak hanya memecah kebuntuan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim tuan rumah untuk terus menekan dan mencari gol tambahan. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Real Madrid sebenarnya memiliki peluang untuk memperbesar keunggulan, terutama melalui Vinicius Junior yang kembali mendapatkan kesempatan emas setelah menerima umpan dari Bellingham. Sayangnya, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh Gazzaniga yang tampil cukup impresif di bawah mister gawang. Kegagalan memanfaatkan peluang ini kemudian berbuah konsekuensi ketika Girona berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-62. Gol tersebut dicetak oleh Thomas Lemar, pemain pinjaman dari Atletico Madrid, melalui tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari Arnau Martinez. Tembakan tersebut tidak mampu dijangkau oleh Lunin sehingga skor berubah menjadi 1-1 dan menghidupkan kembali semangat tim tamu. Setelah gol penyeimbang tersebut, pertandingan memasuki fase yang semakin intens dan penuh tekanan. Real Madrid kembali mengambil inisiatif menyerang dengan meningkatkan tempo permainan, terutama dalam 10 menit terakhir. Serangan demi serangan terus dilancarkan, namun pertahanan Girona tetap solid dan disiplin dalam menghalau setiap ancaman. Situasi semakin memanas ketika terjadi insiden kontroversial di menit-menit akhir pertandingan saat Kylian Mbappe dijatuhkan oleh Hugo Rincon di area yang berpotensi menghasilkan penalti. Wasit kemudian melakukan pengecekan melalui VAR, tetapi keputusan akhir menyatakan tidak ada pelanggaran yang layak diganjar penalti dan hanya memberikan tendangan bebas bagi Real Madrid. Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari pihak klub, khususnya melalui Real Madrid TV, yang secara terbuka mengkritik inkonsistensi wasit dalam mengambil keputusan. Mereka menyoroti adanya perbedaan interpretasi terhadap insiden serupa yang melibatkan Mbappe di babak pertama dan kedua. Kritik ini kemudian berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai standar kepemimpinan wasit di La Liga. Real Madrid menilai bahwa permasalahan ini tidak lagi bersifat individual, melainkan mencerminkan persoalan sistematik dalam penerapan aturan dan konsistensi pengambilan keputusan di lapangan.
Dalam konteks sepak bola profesional modern, isu seperti ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan integritas kompetisi, keadilan pertandingan, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan liga. Dari sisi hasil, pertandingan yang berakhir imbang 1-1 memberikan dampak signifikan terhadap posisi Real Madrid di klasemen. Tambahan 1 poin tidak cukup untuk memperkecil jarak dengan Barcelona, bahkan berpotensi memperlebar selisih jika rival mereka berhasil memenangkan laga yang belum dimainkan. Dengan hanya 7 pertandingan tersisa, situasi ini menjadi semakin krusial dan menempatkan Real Madrid dalam tekanan besar untuk meraih kemenangan di setiap laga berikutnya. Selain itu, hasil ini juga berdampak secara psikologis terhadap tim yang harus menghadapi kenyataan bahwa peluang meraih gelar semakin menipis jika tidak segera menemukan konsistensi performa. Apalagi di pertandingan berikutnya, Madrid akan bertandang ke Allianz Arena di markas Bayern Munchen untuk menjalani leg kedua babak 8 besar Liga Champions. Misi berat harus dijalani Kylian Mbappe dan kawan-kawan untuk mengejar agregat 2-1.